Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-26. Selamat mendengarkan. Kami langsung dari peralatan di rumah Sultan Baheram datang kemari hendak mengatakan kepada engkau-engkau sekalian bahwa kemenakan hamba Sultan Malik ini tiada dapat mengawini dan tiada pula akan mengawini Putih Bidasari. Sekalian yang mendengar perkataan Sultan Pamenan ini ternganga karena takjub pembatalan perkawinan secara ini. Sedang pengantin bersanding dua, sekali-kali tiada disangka mereka akan dapat dilakukan dan belum pula pernah kejadian. Setelah ayahmu tercengang beberapa lamanya, barulah ia dapat mengeluarkan perkataan dengan geram dan tak mengerti. Tetapi apa sebabnya Sultan Malik tiba-tiba di dalam peralatan besar tak dapat dan tiada akan mengawini Putih Bidasari? Tentang sebabnya janganlah kita bicarakan di sini. Memadailah kalau hamba pastikan bahwa Sultan Malik tidak akan kawin dengan Putih Bidasari. Jawab ayahmu Sultan Pamenan dengan pastinya. Astagfirullah, apakah yang telah terjadi? Maka perkawinan diputuskan sedemikian ini, mengucap Baginda Mais. Dan apakah, kata engkau Sultan Baheram, dapatkah diterimanya keputusan perkawinan yang sedemikian ini? Tidakkah ia marah? Tentang penerimaan dan kemarahan engkau Sultan Baheram, rasa hamba adalah perkara engkau Sultan Pamenan dengan engkau Sultan Baheram yang akan diselesaikan oleh kedua beliau sendiri. Yang perkara kita di sini ialah janji engkau Hop kepada Mr. Yatim, yaitu apabila Putih Bidasari tidak dikawini oleh Sultan Malik, Mr. Yatim pun tidak pula akan kawin dengan Siti Nurmala, kataku. Mr. Yatim tidak kawin dengan Nurmala? Diulang perkataan ini oleh ayahmu yang tersandar ke atas kursinya, seakan-akan tak jelas olehnya arti perkataan itu. Benarkah itu, engkau Hop? Memang benar, dan kepada engkau pun telah hamba pailitkan sungguh perkara ini. Sekarang tinggal kepada yatim lagi. Mau tak maunya ia mengawini Siti Nurmala terserah kepadanya. Jika dari hamba, terlepaslah sudah ia dari janjinya kepada hamba, kata engkau Sultan Alamsah dengan girangnya. Jika dari hamba, memang dari dahulu telah hamba katakan, hamba tak dapat mengawini Nurmala, jika tidak karena hendak menutup malu ayah hamba. Tiadalah akan hamba benarkan perkawinan hamba dengan Nurmala. Sekarang karena hamba telah lepas dari ikatan perjanjian hamba kepada ayah hamba, tiadalah akan hamba kawini Nurmala, ujar yatim kepada mereka semuanya. Ya Allah, siapa bersangka akan jadi sedemikian ini? Dua perkawinan yang telah disiapkan, disiarkan, dan dirayakan sebagai ini akan jadi batal. Kemana hendak saya sembunyikan muka saya? Bagaimana saya akan menutup malu saya? Tentulah saya akan diejek, dicemoohkan, ditertawakan, dan diperolok-olokkan orang seluruh kota Padang. Mungkin pula dikatakan anak saya telah bercacat, sehingga ditinggalkan Mr. Yatim dalam alat besar sebelum dikawininya. Lebih baik saya mati daripada menanggung malu sedemikian ini, kata ayahmu karena putus asanya. Kasihan, harapannya amat besar akan dapat bermenantukan yatim. Sesudah ia berusaha dan bersusah payah sedemikian, tiba-tiba dilihatnya sekalian harapannya menguap sebagai embun kepanasan, kata Siti Nurmala dengan suara yang sedih. Tetapi walaupun yatim tak dapat menyampaikan hasrat ayahmu, ia dapat menutup malunya karena ia berkata, tak usah engkau bersusah hati, ada jalan untuk melangsungkan perkawinan Nurmala malam ini. Jadi engkau Master dapat juga menolong saya, kata ayahmu, lalu menjabat tangan yatim karena kesukaan hatinya. Ya, tetapi tidak dengan hamba ia kawin. Dengan siapa? Tanya ayahmu pula dengan herannya. Dengan Dr. Ajis, karena keduanya memang telah berkasih-kasihan, sehingga perkawinan mereka niscaya akan membawa berkah dan kesenangan kepada keduanya.
Aku menoleh kepada yatim dengan pandangan terima kasih karena pembelaannya ini. Jika tak ada orang lain, niscaya ku peluk dan ku cium ia karena girangku. Inilah balasan yatim atas jasaku kepadanya, kata Dokter Ajis kepada Nurmala. Apa yang belum kau jalankan akan kau lakukan kalau aku bertemu dengan dia. Perkawinan kita sekarang ini tentulah hasil pembelaannya itu, kata Nurmala kepada Dokter Ajis. Memang walaupun ayahmu terdiam sejurus sebagai hendak menimbang perkataan yatim ini, tetapi setelah Engku Hop berkata, pada pikiran hamba baik engku turut nasihat yatim ini daripada tertelungkup, lebih baik miring daripada tak jadi, lebih baik dikawinkan Nurmala dengan Dokter Ajis dan Mister Yatim sama tinggi derajatnya. Takkan hina, bahkan kemuliaan yang akan engkau peroleh karena bermenantukan Dokter Ajis. Maka lenyaplah sekalian was-wasnya dan diturutnya lah nasihat mereka itu. Tetapi bagaimanakah, kata saya kepada sekalian jamu dan penduduk kota Padang, karena sekaliannya tahu saya akan mengawinkan anak saya dengan Mister Yatim, bukan dengan Dokter Ajis. Demikian bunyi surat panggilan saya, kata ayahmu pula. Akan hamba katakan nanti bahwa itu sekadar suatu muslihat untuk mengistimewakan perkawinan anak saudagar yang terkaya di Padang ini. Sekarang marilah segera kita langsungkan supaya jangan terlalu lama jamu menunggu dan karena itu menimbulkan gelisah atau curiga, kata Engku Hop Jaksa pula untuk melenyapkan kata-kata ayahmu yang tadi. Yang terakhir, baiklah, kata ayahmu dengan menyerah. Pekerjaanku dengan Sultan Malik telah selesai, kataku kepada Sultan Pamenan. Pada pikiran hamba lebih baik engkau jangan kembali ke rumah Sultan Baheram untuk menghindarkan sekalian silang sengketa. Biarlah Engku Saleh pergi membawa kabar kepada Engku Sultan Baheram bahwa perkawinan Sultan Malik dengan Putri Bidasari tak dapat dilangsungkan karena Sultan Malik mendapat kecelakaan di jalan sehingga harus berobat di rumah sakit beberapa lamanya. Sementara itu, engkau pergilah ke Solok dengan Datuk Gampo Alam dan Sultan Malik, tinggal beberapa lamanya di sana. Baiklah engkau dokter, sahut Sultan Malik dengan menarik napas panjang, sebagai terlepas dari sesuatu bahaya. Lalu mereka pergi cepat-cepat. Pakailah bendi hamba ke sawahan, kataku pula, supaya Sultan Malik jangan berjalan kaki pulang ke rumahnya dengan memakai pakaian pengantin. Dengan segera kutukarlah pakaianku dengan pakaian pengantin yang dipakai yatim, oleh sebab badanku sama besar dengan badan yatim. Sekalian pakaian itu sesuai padaku, dan oleh sebab tampang muka kami pun hampir sama, tak dapatlah kau ketahui penukaran kami itu tatkala aku datang dan duduk di sisimu. Benar, Jis, apalagi karena mataku telah kabur oleh kekecewaan kedatanganmu, kusangkakan kedatangan yatim. Memang tak mudah memperbedakan dua orang laki-laki yang hampir sama bentuk badannya dan tampang mukanya dalam berpakaian mempelai. Dan aku tak dapat mengatakan kepadamu bahwa aku Ajis bukan yatim, sementara aku didandani dengan pakaian dan perhiasan mempelai yatim oleh Hop Jaksa, ayahmu. Dan yatim sendiri kubisikkan perlahan-lahan kepada Engku Hop, tak dapatkah orang tua Bidasari dipaksa pula sebagai ayahmu untuk menerima yatim sebagai menantunya? Ya benar, daripada dapat malu perkawinan anak tak jadi, bukankah lebih baik dinikahkan dengan yatim? Tetapi Engku Hop menggeleng-gelengkan kepalanya dengan muram mukanya seraya berkata, kakak hamba tak dapat disamakan dengan engkau Baginda Mais. Ia sangat keras kepala dan sangat terikat kepada kebangsawanannya dan adat istiadatnya. Ia lebih suka mati daripada menyimpang dari aturan Padang. Alasan malu yang seperti ini tak cukup pentingnya baginya untuk mengubah pegangannya. Sayang amat jika tiada dapatlah dilangsungkan perkawinan sejoli kita yang kita idam-idamkan itu,
walaupun secara paksaan sebagai ini, kata Siti Nurmala kepada Dokter Ajis. Tatkala itu kedengaran di luar suara yatim yang rupanya baru datang. Hamba sangat menyesal tak dapat menghadiri nikah kedua sahabat karib hamba ini, karena perkara yang amat penting dengan menghalangi hamba. Sekalian yang melihat yatim datang dan mendengar perkataannya ini sangat takjub, karena mereka yakin yang dikawinkan tadi memanglah yatim. Sekarang dilihat mereka baru datang dari luar dengan pakaian biasa. Oh, jadi bukan Engku Mester yang dinikahkan tadi dengan Siti Nurmala. Patutlah ia pingsan, kata para jamu. Pingsan? Tanya yatim dengan khawatirnya. Memang bukan hamba yang dinikahkan tadi, melainkan Dokter Ajis. Di situ tampillah Engku Sultan Alamsyah ke muka lalu berkata, keinginanku Baginda Mais ini haraplah dimaafkan banyak-banyak. Beliau ingin benar supaya perkawinan anak beliau yang sebiji mata ini dirayakan dengan kerayaan yang istimewa dalam segala hal. Maklumlah Engku Baginda Mais memang orang yang terkaya di antara mereka, di mana lagi akan diperlihatkan beliau kekayaan beliau itu jika tidak dalam perkawinan anak beliau yang tunggal ini. Syarat-syarat yang biasa telah beliau cukupi dengan cara yang mewah, tetapi pada perasaan beliau sekaliannya itu belum mencapai puncak keistimewaan. Oleh sebab itu diambil beliau jalan ini, disiarkan beliau kabar beliau akan mengawinkan anak beliau dengan misteri yatim. Karena pada sangka beliau misteri yatimlah orang yang istimewa pada masa ini di Padang. Dengan demikian diharapkan beliau keistimewaan misteri yatim itu akan membawa keistimewaan pula kepada perkawinan anak beliau. Yang sebenarnya kawin dengan Siti Nurmala tadi ialah Dokter Ajis, tabib yang terkenal di Padang ini, karena keduanya telah lama bertunangan. Jamu yang percaya akan perkataan Hop Jaksa ini menerimanya dengan tertawa karena geli mendengar muslihat Baginda Mais yang diumumkan itu. Tetapi banyak di antara mereka yang masih ragu-ragu dan mencari apakah yang sebenarnya tersembunyi di belakang kelakar perkawinan yang ganjil ini. Tetapi pikiran dan usaha mereka itu tiada diindahkan oleh Engku Sultan Alamsyah atau yatim. Misteri yatim segera masuk ke dalam bilik pengantin dan melihat keadaan Siti Nurmala yang dikatakan pingsan tadi, walaupun ia tiada khawatir karena Dokter Ajis ada pada tempatnya. Setelah masuk ia ke dalam bilik ini, lalu disambut Siti Nurmala dengan air mata yang berlinang-linang karena kesyukurannya. Terima kasih Tim, terima kasih atas pembelaanmu. Jika tiada, belum tentu aku menjadi istri Ajis. Semoga engkau pun dengan Bidasari segera pula mendapatkan yang telah diberikan Allah kepada kami berdua ini. Budi Ajis yang telah melepaskan Bidasari dari tangan Sultan Malik harus kubalas dengan menyerahkan engkau ke dalam tangannya, sahut Mister Yatim. Selamat, semoga engkau dikaruniai rahmat dan nikmat dalam pertemuanmu selama-lamanya. Setelah itu keluarlah Mister Yatim memanggil Ibu Siti Nurmala untuk mengatakan bahwa anaknya telah ingat kembali akan dirinya dan minta didandani pula supaya dapat menerima doa selamat dan berkah orang tua. Sekarang kita pemirsa akan menceritakan Sultan Alamsyah. Sekarang pukul berapa kapal terusan masuk hari ini Tim? Tanya Sultan Alamsyah yang sedang makan siang bersama-sama dengan anak dan istrinya. Biasanya pukul 5 petang ayah, sahut Mister Yatim seraya membersihkan mulutnya dengan sapu tangan buatan Cici Lungkang karena ia baru sudah pulang. Ada apa Udo? Tanya Siti Mariama yang duduk dekat suaminya. Ini ada surat kawat dari terusan yang mengatakan Sultan Ali Akbar dari Indrapura tidak datang kemari dengan kapal dan ingin menumpang di rumah ini, sahut Sultan Alamsyah lalu memperlihatkan surat kawat itu kepada Siti Nurmala. Istri Hop Jaksa ini mengambil surat itu lalu membacanya. Surat kawat ini dialamatkan kepada Hop Jaksa Padang dan bunyinya, ingin aku bertemu dengan engkau, jika dapat minta disambut Sultan Ali Akbar Indrapura.
Siapa Sultan Ali Akbar itu? Tanya Siti Maryamah sambil memberikan surat kawat itu kepada Mr. Yatim yang lalu membacanya pula. Entahlah, hamba pun tak tahu. Baru sekarang hamba mendengar namanya. Mungkin seorang bangsawan Indrapura yang hendak bertemu dengan hamba. Apa maksudnya? Nanti akan kita dengar. Siapa yang akan pergi menjemputnya ke muara ayah? Tanya Mr. Yatim kepada Sultan Alam Shah. Aku sendiri, diserahkan kepada opas pendek kalau tak selesai. Kalau ayah lelah, biarlah hamba yang pergi sambil berjalan-jalan ke sana, sahut Mr. Yatim. Baiklah, ayah menunggu di sini saja. Jika demikian, hamba sediakanlah tempatnya di bilik muka. Berapa orang angkanya yang akan datang? Tanya Siti Maryamah. Entahlah, tetapi lebih baik disuruh sediakan juga bilik belakang kalau perlu. Setelah mandi, berangkatlah Mr. Yatim dengan opas pendek ke muara, pelabuhan kecil-kecil. Setengah jam kemudian sampailah ke sana. Tetapi belum ada kapal masuk, baik di Cerocok atau di sisi gudang kantor sah bandar. Hanya perahu yang banyak berlabuh di pinggir sungai ini berleret-leret. Dari muara Sungai Arau keluar beberapa perahu kecil yang hendak memancing ikan malam hari di Pulau Pisang. Sungguh pun demikian, telah ada orang yang hendak menyongsong orang yang datang. Bendi tambangan telah banyak pula menanti muatan. Anak-anak dari kampung Berok yang ingin menonton kapal masuk telah berkumpul dan bermain-main di sana. Matahari hampir tenggelam di tepi langit. Sebentar-sebentar ditutup awan yang berbanjar-banjar, melintang dari utara ke selatan sehingga hari teduh panas. Hanya langit yang di sebelah timurlah yang penuh dengan awan yang berintik-rintik, serupa sisik ikan besar, tanda di laut banyak ikan. Tiba-tiba kedengaran seluring kapal dekat batu mandi, dan tiada berapa lama kemudian masuklah sebuah kapal kecil yang penuh dengan penumpang di atas birai. Ke dalam Kuala Padang, langsung ke sisi gudang kantor sah bandar dan berlabuh di sana di pinggir tembok batu. Melihat kapal kecil ini masuk muara Sungai Arau, teringatlah Mr. Yatim kepada kapal Hemsworth yang belum selang berapa lama membawanya dari Jakarta ke Padang, disambut oleh beratus-ratus penduduk Padang, di antaranya Putih Bidasari yang telah diceraikan daripadanya dan sekarang disekap dalam biliknya. Siapa bersangka waktu itu ia akan berpisah dengan gadis ini? Terpisah mungkin untuk selama-lamanya. Dengan penuh harapan dan kegembiraan, ia menginjak tanah airnya kembali untuk mengabdi kepada bangsa dan negerinya. Tetapi bangsanya tiada menaruh belas kasihan kepadanya. Dengan setikam ia dirubuhkan ke tanah untuk tidak akan dapat berdiri kembali, sehingga ia akan terpaksa meminta pertolongan kapal pula untuk melarikan dirinya jauh dari tanah airnya. Di tanah ia mungkin dapat melupakan aib yang tercoreng di mukanya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.